Patrick Kluivert. Penentuan starting eleven, taktik bermain seperti apa, pola yang akan diinginkan apa. Kemarin kan bermain bilang dengan 4-3-3, tapi ternyata 3 pemain belakang juga yang tampil bertarung di pertandingan berikut lawan Cina. Nah, kalau untuk supporter ya pasti kita harus bisa memberikan dukungan penuh terhadap tuan rumah tentunya. Sahabat Kompas TV, malam nanti Indonesia akan melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia melawan Bahrain? Kita langsung saja bersama narasumber, Bung Ropan. Oke, Bung. Ya. Bung, bagaimana Bung melihat format timnas Indonesia sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apalagi sekarang sudah dipegang sama Patrick Kluivert ya. Apa yang paling terasa Bung dari perubahan gaya bermain tim, Bung? Ini kita bicara dari mana? Dari zaman STY atau sudah di Kluivert saat ini? Di Kira-kira. Kluivert aja, Bung. Di Kluivert ya. Ya. Oke. Kluivert baru bisa bersatu dengan tim kan di Sydney. Dan dia hanya punya waktu 2 hari untuk berkumpul dengan semua pemain yang datang dari Eropa, pemain abroad. Jadi itu saya pikir tidak cukup waktu buat dia ya untuk bagaimana meracik, merancang sebuah taktik permainan. Tapi ini kan semua kembali ke pemain-pemain yang sudah ada selama ini di zaman STY. Dan hanya ada 4 pemain baru yang dari abroad dan 1 dari Indonesia. Septian Bagaskara, dari luar ada Ole Romani, ada Joe Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Jadi cuma itu yang dia akan persatukan. Tapi selebihnya itu sudah sering bermain bersama di saat bersama dengan STY. Jadi kalau melihat kemarin bermain dengan Australia, memang kita oke dalam 15 sampai 20 menit pertama, permainan kita bagus ya. Kita bisa menekan Australia bahkan unggul dalam ball position, tetapi yang saya lihat di sini memang uh, soal taktik ya atau penerapan starting eleven ini yang agak mengagetkan juga. Kenapa mengagetkan? Karena di sana ternyata ada Nathan Cho yang bermain bersama dengan uh, Tom Hai. Kemudian Rafael Strike ada di depan ya untuk mendampingi Ole dan juga Marcelino. Sebenarnya bermain lawan Australia itu harus kuat di gelandang saat itu ya. Dengan harus menempatkan dari awal Ivar Jenner dan Joe Pelupesi. Itu akan jauh lebih bagus untuk menjaga keseimbangan tim di tengah. Dan itu yang terlihat lemah kita lawan Australia karena di tengah itu sulit bagi Tom Hai yang lebih stylish bermain untuk dipaksa bekerja keras. Dan Nathan Cho yang agak melebar bermain, maksudnya agak jauh jarak kedua pemain berdiri. Jadi kenapa longgar di belakang itu dengan garis pertahanan yang tinggi yang kita dapat tekanan dari lawan yang counter attack. Australia melihat ini celah yang bagus. Saya pikir mereka akan melakukan tekanan ya Australia dalam ball position saat itu, tapi ternyata tidak. Ya, tidak melakukan hal yang mereka lebih menunggu. Jadi luar biasa taktik dari Tony Popovich. Sementara kita, Kluivert terlalu percaya diri bermain dengan posisi ini. Ya, sebenarnya di tengah itu kalau ada 3 ada Ivar dan Joe Pelupesi ini bagus untuk mengontrol Jack Irvine. Ya, ini kita flashback dulu lawan Australia ya. Jack Irvine dan juga dengan Hayden O'Neill yang lebih menonjol. Itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh Tom Hai dan juga Nathan Cho. Itu yang membuat kita longgar di tengah sehingga kita porak-poranda melawan Australia. Nah ini tentunya menjadi pelajaran penting evaluasi dari tim kepelatihan dengan starting eleven terbaik untuk menghadapi Bahrain. Karena sayang kita ketika melawan Australia kita tidak mendapatkan poin. Mestinya mungkin kalau ada penalti dari Kevin Dix itu masuk bisa mengubah jalan pertandingan, bisa saja. Ya atau pertandingan paling tidak bisa berakhir imbang. Tapi kita kalah, oke kita lupakan, move on. Sekarang kita menuju melawan Bahrain, fokus lawan Bahrain. Jangan lagi membuat kesalahan yang sama dalam starting eleven, belajar berkaca melawan Australia. Kalau salah menempatkan starting eleven, saya pikir kita bisa kalah juga melawan Bahrain. Karena tidak mudah mengalahkan Bahrain. Juara Piala Teluk, dan mereka membuat Jepang itu kewalahan kemarin. Kalau bisa melihat sebelum kalah dengan 2-0 lawan Jepang, Jepang tidak mampu berbuat banyak di babak pertama melawan Bahrain. Mereka sangat rapi, sangat disiplin di belakang, dan itu yang mereka akan gunakan. Mereka pasti menonton pertandingan kita lawan Australia, dan pelatih mereka Dragan Terzic akan melihat ini. Ya mereka akan bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh Cina, apa yang dilakukan oleh Australia. Membiarkan Indonesia menguasai ball position, penguasaan bola, tetapi dalam tekanan balik itu counter attack lebih efektif. Dan itu yang terlihat kan, Australia mungkin hanya bisa menembak 9 tembakan, tapi 7 on target, 5 dapat gol. Kita ada 11 tembakan, cuma 4 on target, 1 gol dari Ole Romani. Jadi ya efektivitas memanfaatkan setiap peluang ini yang harus kita lakukan melawan Bahrain nanti malam ini. Jadi itu yang saya pikir yang harus diterapkan oleh Patrick Kluivert. Penentuan starting eleven, taktik bermain seperti apa, pola yang akan diinginkan apa. Kemarin kan bermain bilang dengan 4-3-3, tapi ternyata 3 pemain belakang juga yang tampil. Iya. Ya, dengan Verdong, Hilgers dan Jai. Tidak ada 4 pemain flat yang ada di sana. Mendorong Dean James lebih ke tengah.
Dan ini tidak kuat dengan hanya Tom Hai bersama dengan Nathan Cho yang lemah. Saya pikir di tengah kemarin itu yang menjadi titik apa krusial bagi kita untuk dipelajari nantinya, jangan sampai seperti itu lagi yang terjadi melawan Bahrain. Begitu. Oke, berarti Bung, kemarin sempat kita lawan Australia kan sempat di belakang itu error ya Bung ya, cukup banyak Ya, kebobolan. ya. Nah, apakah mungkin Bung nanti Patrick Kluivert akan merotasi lini belakang? Karena bisa dibilang JHS itu solid sama Rido, sedangkan kemarin sama Mes tampil agak sedikit miskomunikasi, Bung. Gimana menurut Bung? Iya, kalau bicara miskomunikasi kan dengan Mes juga sudah terjadi kan. Dengan Mes sudah di Bahrain mereka sudah bermain bersama. Di Cina bermain bersama. Walaupun Mes di Cina tuh keluar di menit 46 digantikan Tom Hai. Saya pikir chemistry-nya belum dapat dengan Mes. Dia tidak, ya boleh dikatakan tidak begitu bagus dibandingkan dengan ada Rido di sana. Lawan Australia di Jakarta, dia dengan Rido bagus. Australia tidak bisa tembus lawan kita, walaupun kita mendapat tekanan bertubi-tubi dari Australia. Tapi kebalikan di Sydney, kita unggul jauh dalam ball position sampai 61% berbanding 39%, tapi belakang kita parah. Selalu jebol. Itu saya pikir, kenapa belakang parah? Karena di tengah itu longgar, nggak kuat Mhm. di tengah. Mestinya di sana ada Pelupesi yang bisa menahan laju bola itu sebelum sampai ke Jesse Ises. Nah, dia pemutus serangan selalu yang akan ada di sana. Tapi tidak dilakukan. Bahkan dia tidak dimainkan sama sekali. Ivar baru masuk di babak kedua mengisi posisi Nathan Cho. Nah, dari sini saya pikir kalau bicara dengan siapa yang akan main, Mesilga sudah nggak ada, udah balik kena cedera, tapi Rizky Ridho yang akan kembali sudah pasti. Saya meyakini bahwa Ridho, dan itu cocok, chemistry-nya dapat bersama dengan Jay Isis. Entah Clifford akan memainkan dengan 4 back flat atau dengan 3 back di belakang, tapi menurut saya Ridho harus tampil. Nah, kalau dengan 3 back pasti ada Justin Hubner, nggak akan ada bermain melawan Bahrain. Kalau 2 back misalnya dengan flat, Jai sama Ridho, di kanan Kevin Dix dan di kiri Verdong. Jadi itu yang bisa kita lakukan bermain di GBK nanti. Karena kita kan butuh menang ya untuk bisa memperpanjang nafas kita. Kalau kita seri udah sudah selesai kita, nggak bisa bikin apa-apa ya. Karena Bahrain juga kan ingin menang dalam pertandingan. Setelah mereka kalah lawan Jepang, mereka ingin menang karena mereka tahu posisi mereka di ujung tanduk. Kalau kalah lawan Indonesia juga selesai mereka. Ini pertandingan yang krusial benar. Bukan cuma kita yang butuh menang, tapi Bahrain juga. Jadi kita harus berhati-hati mewaspadai mereka. Itu saya bilang bahwa Dragan Talasit sebagai pelatih mereka melihat itu pertandingan, pasti mereka mengulang-ulang putar videonya kita melawan Australia dan mereka bisa melakukan hal yang sama, membiarkan Indonesia asik sendiri dengan ball position, tapi sulit masuk. Jepang mengalami hal itu. Di 60 menit pertama Jepang sulit untuk bisa membongkar mereka. Mereka biarin Jepang penguasaan bola tinggi, tapi mereka kuat, rapat dalam bertahan. Ya, terutama gelandang-gelandang Bahrain, ya bagus ya. Ada Said Dia di sana, ada Kamil Al-Azad yang bermain yang bertahan double pivotnya sangat kuat. Di depan Al-Hayam dan Amin Benadin, dua center back mereka. Jadi itu yang membuat mereka sangat solid. Dan mereka akan menghadapi Indonesia. Apa nama-nama yang saya sebut tadi itu yang bermain di Bahrain ketika bermain dua-dua dengan kita. Dan mereka akan tampil lagi. 99% nama-nama yang bermain di Bahrain dengan kita dan dengan Jepang kemarin itu ya akan ditampilkan oleh pelatih mereka Talasic. Ya kita akan tunggu gitu. Oke, tadi kita udah ke tengah, ke lini belakang, sekarang kita ke depan nih Bung. Ya, Kemarin lawan Australia, oleh Romani berhasil mencetak gol nih Bung. Menurut ya. Bung gimana dengan debut Romani dan apakah nanti pas melawan Bahrain Romania akan mencetak gol dan bisa dibilang potensi untuk mencetak gol itu lebih tinggi melawan Bahrain. Ya. Sayang waktu di Australia dia bekerja sendiri ya. Ya. Bermain itu luar biasa dia. Motivasi dia untuk bisa membuat gol sementara kita mengharapkan Marcelino dan Rafael Strike di bawah ekspektasi kita semua ya untuk mereka. Ya. Romania yang oke masuk. Nah, setelah dia membuat gol pertama dalam debut dia, sekarang lawan Bahrain, saya pikir ini akan jauh lebih enak buat dia. Karena kemarin kan tanpa Ragnar Oratmangun. Sekarang ada Ragnar dari sisi kiri yang bisa mendukung dia. Jadi lebih enak dia untuk bisa menerima bola-bola crossing yang baik. Oh, kemarin dia sulit, dia turun sampai ke bawah, bermain sebagai pemain nomor 10 yang banyak terus bergerak ke kiri ke kanan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Ragnar lebih mempermudah bagi Ole di depan ya sehingga dia bisa membuat gol. Dan saya yakin kalau ada bicara siapa Ole bisa membuat gol ya, dialah pemain pertama yang tentunya 90% bisa membuat gol karena tugas dia memang membuat gol di depan. Tinggal sekarang siapa yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert untuk memadukan dia di depan. Kalau bermain dengan 3 di depan, Ragnar sudah ada di kiri. Di kanan siapa? Marcelino atau Eliano Reinders yang ada sana.
Nah, itu akan dipilih tentunya. Harus lebih cermat. Bagi Eleno Rennes juga saya pikir oke, walaupun bermain hanya 45 menit, tapi dia memperlihatkan kesungguhan bermain. Namun kalau Patrick Kluivert suka dengan gaya bermain Marcelino, ya saya pikir Marcelino yang akan tampil. Mungkin kalau bermain di Senayan berbeda, Marcelino kan lebih termotivasi kalau bermain depan publik sendiri. Sama seperti ketika lawan Arab, dia ditampilkan dan dia membuat 2 gol saat itu. Dan bukan tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang sama. Posisi dia mungkin berdiri di belakang oleh Romani, itu akan jauh lebih bagus. Memberikan kesempatan Marcelino untuk bisa bergerak, free roll. Begitu, Om Bay. Oke, Bun. Nanti kita akan melawan Bahrain. Kan kita Ya, bisa dibilang Bahrain dikenal dengan bola-bola atas yang fisik. Nah, terus ditambah lagi dengan dramanya, Bung. Apakah akan terjadi drama juga seperti kita melawan Bahrain di kandang Bahrain sendiri? Menurut Bung gimana? drama itu akan muncul kalau mereka sedang dalam posisi leading, unggul gol. Tetapi ketika mereka tertinggal, mereka tidak akan membuat drama. Nah, kita berkaca berbalik flashback lagi lawan mereka. Ketika mereka unggul 1-0 di kandang mereka, kan drama tuh banyak tuh. Di babak pertama, jatuh sampai 5-6 kali pemain jatuh. Tapi ketika kita membuat 1-1, drama itu berkurang, nggak ada lagi. Ketika kita unggul 2-1, mereka jatuh pun mereka bangun cepat-cepat, nggak berguling-guling. Langsung mengejar bola terus, karena dalam posisi mereka tertinggal untuk mengejar ketinggalan. Mereka menghilangkan drama-drama itu. Mereka itu melakukan itu hanya untuk memperlambat waktu aja, membuang-buang waktu, dan juga membuat Indonesia itu bisa kesal, bisa memancing emosi Indonesia agar agar keluar jadi marah-marah. Nah, itu sehingga rusak permainan kita. Tapi kalau kita bisa bikin gol nantinya, Ole bikin gol atau Ragnar bikin gol katakan, atau Marcelino siapapun itu, ya pasti mereka tidak akan melakukan drama. Dalam posisi tertinggal kalau mereka bikin drama salah mereka sendiri itu. Ya kan, memperlambat waktu. Tapi jangan sampai membuat kesempatan mereka itu bisa bikin gol duluan. Nah, ini sudah pasti dijamin mereka akan banyak berjatuhan. Ada bentrok sedikit, ada charge body sedikit, mereka akan jatuh. Tapi ketika mereka tertinggal lawan kita, mau charge mereka mau bagaimana terguling-guling, mereka akan bangun cepat-cepat untuk kejar bola. Gitu lawan dengan tim-tim Arab, terutama dengan Bahrain. Kita sudah pengalaman. Yang kita harus hindari di situ. Makanya kita harus hati-hati, lebih sabar bermain dengan Bahrain ini. Karena sudah pasti drama itu akan ada di saat mereka sedang unggul. Itu kita hindari itulah, Oke, gitu. Eh, Bisa dibilang Bung nanti lawan Bahrain di GBK, Bahrain tanpa penonton nih Bung, tanpa pendukung. Eh, Gimana menurut Bung mental mereka Bung? Karena kan bisa dibilang pendukung kita itu kayak menantikan Indonesia melawan Bahrain di kandang, kayak eh, sempat ada rasa kita tunggu nih di kandang nih, kayak ada rasa marah pendukung kita gitu. Menurut Bung gimana Bung? Nah, ini kan modal bagus buat kita bermain di kandang. Kita didukung penuh oleh supporter dan tahu sendiri kan supporter Indonesia bagaimana. Itu mereka udah tahu. Tekanan itu luar biasa. Walaupun tanpa penonton, ya mereka harus menghadapi resiko itu. Tetapi itu bukan segalanya, apa kita bukan menjadi jaminan bahwa mereka akan kalah. Karena mereka sekarang akan bermain habis-habisan lawan Indonesia, terlepas dari ada tekanan dari penonton kita, dari apapun itu, untuk bagaimana mereka bisa menang. Tujuan Bahrain datang untuk menang. Ya. Walaupun hasil seri mungkin bagi mereka sudah oke, karena mereka tidak kalah. Sebaliknya kerugian buat kita. Tapi tetap Bahrain itu adalah Bahrain sendiri yang memang punya kekuatan yang bagus. Kalau bisa melihat mereka bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Irak, ya kita susah menang lawan Irak dalam 2 pertandingan, 3 pertandingan terakhir, termasuk di Piala Asia. Ya dengan telak terus kita kalah. Mereka mengalahkan di Piala Teluk baru-baru ini ya telak lawan Irak, mengalahkan Arab Saudi, ya kemudian lawan Kuwait, mereka bisa menang. Ya. Dan kita lihat kemarin ketika lawan Jepang, bagaimana kualitas mereka. Jepang kesulitan di kandang Jepang. Jepang tidak lagi sebebas ketika mereka menang 5-0 di kandang Bahrain. Bahrain memperlihatkan permainan yang bagus. Nah, mereka akan bawa itu di Jakarta. Nah, hari ini mereka akan bertarung habis-habisan untuk bisa memperlihatkan itu. Hanya saja, buat saya, kesempatan menang tetap ada di kita. Karena ini bermain di kandang kita, dan kita mendapatkan amunisi segar lagi kan, dengan Ragnar dan Justin Hotner yang bisa tampil. Kemudian dukungan supporter juga. Jadi ini semua ya bagian yang penting main di kandang kita dengan semangat juang yang tinggi dari pemain-pemain. Asal jangan terlalu kepedean. Kalau pede terlalu berlebihan tuh lawan Australia, seperti Australia bahaya. Ya tetap tenang aja bermain melawan ini. Itu kok percaya diri terlalu besar bisa menjadi bumerang buat kita. Dengan Australia kan termasuk lapangan, wah kelihatan sekali 15 menit pertama. Kelihatan kita bisa menang ini. Bahaya ini, wah kita kuasai bola. Itu taktik dari Australia itu sengaja memang. Mana ada mereka di kandang tiba-tiba kalah secara telak ball position. Di Jakarta aja mereka unggul ball position.
Karena mereka punya taktik khusus lawan kita. Mereka nonton mungkin pertandingan lawan Cina. Biarkan pemain-pemain Indonesia keasikan main, mereka lupa kita counter selesai mereka. Itu yang mereka lakukan dengan 5 gol yang mereka dapatkan lawan kita. Jangan sampai lawan Bahrain itu terulang lagi. Ya, kita tetap harus hati-hati. Boleh penguasaan bola, kontrol permainan, tapi garis pertahanan harus diperhatikan betul-betul. Jangan terlalu tinggi. Mereka punya pemain depan yang bagus. Mehdi Abdul Jabbar yang akan taruh di depan. Bahrain akan bermain dengan 4-2-3-1. Tiga di tengah, Al-Humaidan, Mehdi Al-Humaidan di tengah, Ali Madan, dan pemain paling berbahaya yang membuat 2 gol ke gawang kita yang bermain 2-2 waktu itu. Muhammad Jasim Mahrun namanya. Jadi bahaya nih pemain-pemain ini. Mereka mereka berlima aja ini yang saya bilang tadi, gelandang-gelandang mereka itu kuat untuk bertarung di tengah. Kita harus hati-hati. Tapi saya tetap yakin, optimis, kita bisa mengatasi Bahrain. Karena itu satu-satunya jalan buat kita untuk menuju ke putaran keempat, paling tidak di putaran keempat. Gitu. Oke, berarti menurut Bung, timnas nanti akan melawan Bahrain ini lebih apa kita akan bermain ke total football, apa menyerang terus atau kita mengikuti tempo dari Bahrain, kayak bertahan, counter attack atau gimana, Bung? Saya pikir enggak. Belajar dari lawan Australia kita nggak bisa. Pemain-pemain kita belum belum kuat di dalam menerapkan pola total football. Total football itu perlu proses panjang, bukan langsung tiba langsung bermain. Itu kuat di dalam dua flank kita, di garis depan, gelandang-gelandang kita harus bagaimana, ya harus pemahaman. Nah itu lebih tahu Patrick Kluivert, tentunya Dani Lansat, Alex Pastur, semua itu berjenjang, nggak mungkin sekarang itu harus diciptakan dengan cepat. Nah sekarang saya setuju dengan apa yang dikatakan Alex Pastur. Kita harus kembali ke permainan kita yang sebenarnya, bermain ala Catenaccio seperti Italia, kuat dalam bertahan, kemudian counter attack itu kan yang ditampilkan STY sebelumnya. Kita bertahan-bertahan dan kemudian counter attack. Karena itu yang karakter pemain kita yang sudah terbiasa, yang diciptakan oleh STY selama ini dan harus dilakukan. Kalau kita bermain dengan gaya terbuka lawan Bahrain, celaka kita. Celaka kita kalau kita bermain terbuka. Karena kita belum bisa, filosofi bermain total football itu kita belum bisa terapkan di pemain-pemain kita saat ini. Belum bisa. Harus benar-benar tim yang kuat, yang harus bersama mungkin paling tidak setahun dulu kita bersama bermain, itu diterapkan dalam pertandingan-pertandingan yang mungkin lawan Timur Leste, lawan Brunei, misalnya Malaysia, Laos, yang gitu-gitu dulu kita terapkan dengan total football belajar. Kalau langsung kita terapkan lawan Australia seperti kemarin, hancur, diselesaikan sama mereka. Karena kita belum belum memahami benar-benar apa itu total football yang sebenarnya. Perlu proses, walaupun di dalam itu ada pelatih-pelatih hebat dari Belanda, termasuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik. Jadi tidak mudah untuk memahami filosofi bermain dengan total football. Tidak segampang itu. Tapi kita harus kembali dengan ciri permainan kita yang ada selama ini, bahwa kita kuat dalam bertahan, kemudian counter attack. Mumpung kita punya pemain-pemain belakang yang bagus yang ada saat ini. Gitu. Bung, kemarin kan Joy Pelupesi kan nggak debut nih. Kalau misalnya dia debut nanti melawan Bahrain, menurut Bung seperti apa gaya main Joy ini, Bung? Dan kontribusinya untuk laga krusial ini gimana, Bung? Soalnya kita kan wajib menang ya, Bung ya. Kalau bisa Ya. dibilang ya wajib menang. Ya dari kemarin lawan Australia saya pingin dia main, tapi akhirnya Hmm. kan dia tidak bermain. Malah yang mengejutkan itu Nathan masuk di starting line up. Padahal Nathan sudah nggak bermain 5-6 bulan kalau nggak salah bersama dengan klub. Ya, Rafael Strike juga banyak cadangan. Marcelino juga di klub nggak pernah main. Tapi tiga pemain ini tampilkan sekaligus. Kemarin itu kalau kita mainkan sejak awal, Ivar Jenner dan Pelupesi dari awal, kita akan kuat. Membiarkan Tom itu lebih bebas untuk bergerak sebagai pemberi umpan-umpan passing-passing. Kemarin dia dibuat bekerja keras bersama dengan Nathan, nggak kuat. Untuk hadapi Jack Irvine dan Aiden O'Neill, berat. Apalagi sekarang kalau cuma berdua begitu, menghadapi pemain-pemain Ali Madan, Marhun, itu sulit mereka untuk bisa menandingi itu. Nah sekarang dengan kehadiran Pelupesi bagus. Pelupesi punya tipikal gaya bermain lebih dalam. Sebagai DM akan bertahan. Jadi dia sebagai pemutus serangan lawan sebelum sampai ke Jay Ises di belakang. Dialah yang akan melakukan itu. Lebih bagus kalau dengan double pivot bersama dengan Ivar Jenner. Lebih kuat kita. Ivar Jenner perebut bola, box to box, dan dia yang mengontrol di tengah lah Pelupesi. Karena Pelupesi kan kuat. Nah, dia sudah berumur memang, tetapi makanya posisi dia itu lebih dalam. Ivar yang bergerak karena Ivar lebih muda. Ivar yang akan bergerak untuk berebut bola. Pelupesi yang akan menahan pergerakan lawan. Karena di titik Pelupesi ini yang menjadi krusial, menjadi penentu. Ya, sebelum bola masuk, dia akan berhadapan dengan Marhun itu, pemain paling kuat di Bahrain. Nah, ketika dia ditahan untuk itu, pasti pemain depan
Mehdi Abdul Jabbar akan terisolasi cara bermainnya, ya kan? Akan dikontrol oleh Jai Ises. Tapi kalau Mahrun tidak bisa diredam, akan berbahaya. Bola-bola akan sampai ke depan dengan cepat. Bahkan dia bisa membuat gol. Karena dia sudah buktikan ketika melawan kita kan 2 gol dari dia. 1 gol di masa injury time yang diperdebatkan itu yang sudah lewat waktunya. Jadi ya harus keberadaan Joe Pelupesi itu sangat penting untuk menghadapi Bahrain. Karena kita tidak punya pemain seperti dia. Gitu. Untuk apa dia cepat dinaturalisasi, diambil sumpah, tapi kemudian dia tidak bermain? Kan tujuannya itu, dia cepat-cepat diburu ambil itu, tapi dia harus tersedia bermain. Makanya lawan Australia saya pingin dia bermain. Tapi kan kehendak itu sulit, karena pelatih yang menentukan. Pelatih yang bertanggung jawab semua, jadi ya itu. Dan hasilnya yang kita lihat bersama lah. Bagaimana longgarnya di depan. Iya. Bahkan untuk suatu tekanan balik, ya akhirnya Tom Hai membuat blunder dengan gol kedua dari Nissan Velupelai, kan bisa lihat. Mereka counter, akhirnya Tom Hai malah memberikan bola ke belakang. Ketika berusaha untuk menahan counter mereka. Akhirnya jatuh di Nissan Velupelai yang membuat gol kedua selesai. Begitu gol kedua itu saya pikir sudah selesai. Ya, kalau gol pertama dengan penalti itu lihat aja Nathan. Tidak ada masalah apa-apa di belakang, membuat pelanggaran. Menjatuhkan Miller. Padahal tidak ada peluang sama sekali, bola ada di mana apa semua, cuma dia bergerak dijatuhkan. Padahal bola ada di daerah yang lain. Nah, itu masalahnya. Karena dia belum bermain secara penuh di klub Swansea. Secara 5-6 bulan kan istirahat susah, nggak pernah bermain. Akhirnya dia membuat blunder. Kalau tidak ada penalti itu kan bisa beda. Penalti dari Australia yang diselesaikan oleh Martin Boy. Nah itu masih oke lah 1-0. Tapi ketika ada gol kedua dengan kesalahan Tom ketika menahan laju lawan untuk counter, ya itu selesai buat saya. Udah nggak bisa lagi kita 2-0, udah mental kita kan udah jatuh itu. Begitu 2-0 udah sulit untuk membangkit, sudah berat. Ketika kita tinggal, jangankan 3-0 di babak pertama, 2-0 saja itu sudah, saya pikir sudah, ya udah habis ini, sudah nggak bisa lagi melawan Australia tuan rumah. Nah itu karena di tengah itu saya pikir menjadi titik masalah besar di tengah sebenarnya. Walaupun garis pertahanan itu tinggi, oke, tetapi kalau di tengah itu kuat, tidak akan banyak bola masuk ke dalam karena selalu akan diblok di situ. Nah kita tidak punya orang DM yang berdiri yang kuat di sana. Itulah dibutuhkan seorang Joe Pelupesi gitu. Kalau dia ada di sana kan lebih bagus, sehingga meringankan langkah bagi Tom Hai untuk mendistribusi bola ke depan. Nah itu kemarin tidak terlihat sama sekali, sehingga peran Tom nggak menonjol, gitu, Bung Pai. Oke, Bung. Ya. Kan kita kan bisa lihat, Bung, nanti starting gimana. Kalau nanti misalnya, Bung, Pelupasi tidak main, Bung. Kira-kira siapa yang cocok ganti dia, Bung? Karena kan Ivan, Clever Ivan, sendiri kan bisa dibilang agak kaget sih lawan Australia kemarin kita melihat Nathan John main, ditambah Ivan Jinar juga tidak main. Menurut Bung, kalau siapa yang sekarang kalau mau bermain misalnya dengan 3 back, Hmm. kalau 2 back harus ada 3 gelandang yang kuat. Tapi kalau ada 4 back, ya kita tinggal lihat pasti ada 2 gelandang itu bisa Ivar sama Tom Hai yang bermain di sana. Itu yang paling penting. Jangan Nathan lagi masuk. Karena kan sudah evaluasi. Toh dia kemarin ditarik keluar, Nathan. Jadi karena sudah kelihatan kalau pemain sudah ditarik keluar berarti memang tidak pas, tidak cocok untuk pola bermain seperti yang diinginkan. Jadi makanya kalau dengan 4-3-3 ya bisa saja Dean James lagi didorong lebih ke tengah kayak kemarin. Verdong tetap ada di belakang. Nah di tengah itu bisa Ivar, Dean James sama Tom Haye. Makanya itu saya bilang sosok nih Pelupesi bisa ada karena dia bisa menjaga keseimbangan. Akan celaka kalau dia nggak ada. Sulit bagi dia dan pasti dia akan sangat kecewa. Kan sudah ambil sumpah dia hati dia ingin main sama sekali tiba-tiba nggak dimainkan. Gimana? Itu. Dengan status kita main di kandang, Bung. Apa yang harus dimaksimalin, Bung, oleh timnas Indonesia untuk mengamankan 3 poin di laga penting ini, Bung? Yang harus diamankan bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap peluang untuk bisa mencetak gol. Itu yang paling penting. Finishing kita harus bagus. Setiap peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan menjadikan gol. Itu yang harus kita maksimalkan. Percuma kita penguasaan bola tinggi lawan Australia kan kelihatan. Menembak bisa 11 kali. Lebih tinggi dari Australia. Australia cuma 9. Ya, tapi kan kita kalah tetap. Ball position tinggi, percuma. Lawan Cina juga begitu. Ball position bagus, kalah juga 2-1. Karena orang akan melihat hasil akhir. Bukan ball positionnya. Gitu. Hasil akhir siapa yang menang? Ya tim A, tim B. Itu yang harus kita lihat. Jadi kalau mau dimaksimalkan adalah memaksimalkan setiap peluang yang ada di depan gawang untuk menjadikan gol.
Itu yang harus dilakukan pemain-pemain kita, gitu. Bukan hanya sekedar permainan ball position. Ya, oke dalam permainan itu oke bagus. Tetapi kan yang dibutuhkan kan target ujungnya harus gol dong. Ya, Iya dong. ya, Kalau kita benar. nggak bisa membuat gol, buat apa? Kita Iya, unggul benar. 90% penguasaan bola, lawan cuma 10%. Tapi kita kalah 1-0. Ya sudah, kalah. Karena 90% penguasaan bola. Kita nembak kena tiang 7. Ya kan? Lawan nggak pernah kena tiang, tapi sekali counter attack masuk. Udah, tetap orang akan mengingat bahwa kita kalah. Oke, Gitu. Bung. Ya, Bung, kemarin kan waktu kompres PSSI, Marcelino sempat mengaku mental pemain drop usai kalah dari Australia. Bagaimana Bung melihat kondisi mental tim saat ini, Bung? ya mereka harus cepat move on dong. Memang betul, kalau memang drop, ya apalagi kan kalah. Sebelum kalah 5 sudah drop duluan yang tadi kita bahas barusan. Iya. Ketika Felipe lain membuat gol kedua, itu sudah jatuh. Makanya gol demi gol terus, gol ketiga, gol keempat, gol kelima itu tinggal tunggu waktu aja untuk terus. Karena mental sudah nggak, sudah habis. Bukan karena kalah dengan 5-1-nya. Itu di lapangan aja mereka sudah down ketika ada dua gol kedua itu. Yang begitu cepat, yang berselisihnya 2 menit itu, di antara gol pertama dan gol kedua dari Australia. Di situ sudah jatuh mentalnya. Tidak perlu menunggu sampai pertandingan berakhir. Nah, kalau bicara mental, mereka harus cepat move on. Ya tinggalkan itu, lupakan. Sekarang kan depan mata Bahrain. Karena kita butuh menang. Kalau kita menang kan akan naik lagi. Mental kita akan naik. Di saat kita menang melawan Bahrain. Itu yang kita harus capai dalam pertandingan malam ini. Begitu. Jadi jangan jangan teringat-ingat lagi dengan peristiwa yang lama. Akan bahaya buat kita untuk ini. Satu hal yang paling penting yang tadi kita bahas berdua itu, finishingnya harus bagus dan jangan terlalu kepedean. Itu Hmm. dua itu aja dijaga. Karena kan bahaya kalau percaya diri terlalu besar ini jadi bagi kita bisa bumerang. Sama yang peluang tadi. Itu aja. Kalau soal materi kita dengan itu sama dengan Bahrain, kita kuat, bahkan kita ada di atas. Karena pemain-pemain kita tuh bermain banyak di luar kan. Jai bermain di Venezia. Nggak ada pemain-pemain Bahrain bermain di Serie A misalnya untuk nggak susah. Gitu. Jadi kita main di Eredivisie ada, main di Championship. Jadi secara kalau kita lihat bahkan kita ada di atas Bahrain. Ini harus Hmm. dimanfaatkan. Tapi sekali lagi peluang itu harus ada gol. Karena percuma kita menciptakan banyak peluang, tapi tidak ada gol. Yang peluang banyak, tapi nggak ada gol. Bahrain nggak ada peluang, satu peluang saja bikin gol. Ya udah, dari sekian menit mereka bermain nggak ada peluang, tapi hanya ada satu di menit terakhir. Tapi gol selesai sudah. Gitu. Kita dari menit pertama sampai menit 90 ada 7-8 peluang. Tapi nggak bisa bikin gol. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang Bung kita harus unggul lebih dulu lah ya Bung ya. Soalnya Jadi kalau kita lihat perjalanan timnas ini di laga kualifikasi Piala Dunia, kalau kita udah keduluan bobol, pasti kita susah untuk mengembalikan Bung. iya, itu agak 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 berat sih bagi kita. Lawan Bahrain kita kan kalau nggak salah ketinggalan lebih dulu ya. Lawan Bahrain. Oh iya, ketinggalan lebih dulu. Ya, Kita sama menyamakan kedudukan sebelum Ragnar bikin gol itu dan ya. ada Rafael Struijk. Nah, di situ kita bisa mengembalikan karena kita tandang kan. Hmm. Tapi sekarang kalau dalam posisi yang tertekan seperti ini, jangan sampai tertinggal lagi. Bahaya buat kita kalau kita bisa tertinggal. Kita harus bikin gol, mumpung bermain di kandang. Gitu. Itu aja kuncinya buat kita. Gitu Bang Pe ya. Kalau kita melihat Bung peta persaingan di grup sekarang bisa dibilang Indonesia, Bahrain, Cina itu memiliki 6 poin Bung. Bagaimana pula Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya Bung? Karena kan bisa dibilang kita harus lawan Bahrain, Cina ini kita harus bisa menang dan karena terakhir kita agak berat Bung melawan Jepang di kandang sendiri itu potensi untuk meraih poin itu agak sulit Bung. Kuncinya ya dua pertandingan itu. Kita bermain di kandang, kita ambil aja itu. Menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. Kalau kita ingin terus, paling tidak ke putaran keempat. Ya itu kuncinya cuma di situ. Memanfaat. Kalau dengan Jepang, nggak usah, karena pertandingan terakhir lah. Ya. Tapi kalau ada skenario tergila di grup ini, kalau Jepang misalnya, Hmm. ya itu kalah lawan kita, karena Hmm. kan mereka sudah nggak ada peluang. Mereka memainkan pemain-pemain liga. Mereka tidak memainkan dengan liga-liga Eropa yang ada di sana. Endo, semua, Mitoma yang ada Hmm. di luar. Nah, mereka bermain dengan liga mereka, kemudian ya enjoy aja bagi Jepang, imbang juga yang penting tidak kalah. Atau bahkan Indonesia bisa menang, Indonesia bisa lolos langsung sebagai peringkat kedua kalau menang 3 kali. Tapi ini kan susah, susah untuk bisa mengatakan ini. Jepang mana bisa untuk kita di sini aja kita dihajar 4-0 Iya. sama mereka, ya kan? Hmm. Tapi ya itu kalau kita memang ingin lolos langsung ya harus menang melawan Jepang. Ya. Tapi sebenarnya kuncinya dari dua pertandingan kandang.
Itu sudah cukup buat kita untuk peringkat kedua atau peringkat keempat, peringkat ketiga sama peringkat keempat. Cukup itu untuk kita bertarung lagi di putaran keempat. Walaupun memang lebih sulit ya, karena di putaran keempat itu nantinya kita ada Oman mungkinnya bisa menunggu kita, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab. Itu kan yang lawan-lawan yang kita bisa dapat, atau kemungkinan masih bisa dengan Irak. Memang lebih lebih berat. Ya, sayang momentum saat ini kita tidak bisa manfaatkan ketika lawan Australia. Tapi tetap kita harus semangat, harus tetap berjuang. Peluang masih ada dengan catatan menang melawan Bahrain sekarang. Itu dulu. Gitu. Oke, Bung. Terakhir nih, Bung. Prediksi skor melawan Bahrain nanti dan pesan Bung untuk supporter Indonesia yang bisa dibilang supporter Indonesia ini kayak ekspektasinya tinggi nih, Bung. Karena kita harus menang nih, Bung. Gimana? Iya. Kalau bicara skor ya 1-0 kan cukup. Yang penting menang. Kita yang kita butuhkan tuh bukan bukan skor harus 5-0, 3-0. Ya syukur-syukur kalau kita bisa menang telak. Tapi yang kita butuhkan 3 poin. 3 poin itu apa? 1-0, mau 2-0, 2-1. Temanya, judulnya menang. Itu yang paling penting. Sehingga mengembalikan semangat kita, mental kita untuk bertarung di pertandingan berikut lawan Cina. Nah, kalau untuk supporter ya pasti kita harus bisa memberikan dukungan penuh terhadap tuan rumah tentunya. Dan kita harus bisa melakukan yang terbaik bagi supporter kita ya. Tidak rasis ya tentunya bagi kita ya, tapi dukungan itu yel-yel menyanyi itu untuk membuat pemain-pemain kita semangat, menekan lawan, mental lawan itu perlu buat kita. Tapi jangan ada lempar-lemparan, nggak bagus, akan merugikan bagi kita loh. Kita kena denda dari FIFA dan apa semua itu jangan. Tapi kalau kita bisa dengan koreografi dan macam-macam kita bisa lakukan, nah itu yang top buat main kita. Karena apapun Bahrain itu masuk lapangan ada rasa ketar-ketir mereka. Makanya kan mereka sebelumnya kan orang minta pertandingan ini ditunda di daerah netral, di mana lah bikin macam-macam mereka ini. Karena sudah ada rasa takut buat mereka dengan peristiwa yang ada yang lalu itu dengan skor 2-2 itu. Ya, tapi kan FIFA sama AFC minta harus tetap di Jakarta bermain. Mereka harus ikuti itu. Nah ini kan peluang besar, kesempatan buat kita di saat mereka lagi was-was juga masuk, penontonnya nggak ada misalnya, ya dimanfaatkan oleh kita. Harus terus bernyanyi, menekan dengan jejel apapun untuk membuat mereka tuh gemetar juga bermain lawan kita. Itu kan pentingnya bagi supporter kita. Asal jangan anarkis dong. Itu aja menurut saya. Ya, Oh, oke, oke. Bung. Berarti mau berapapun skornya yang penting menang ya, Bung ya. Ya, Oke, Bung. Terima kasih, Bung Ropan ya. Semoga kita doakan supaya timnas bisa menang biar kita melanjutkan asa di kualifikasi Piala Dunia ya, Bung ya. ya. Oke, ya. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih, Bung Ropan. Oke, terima kasih. Sahabat Kompas TV, itu dia wawancara saya bersama Bung Ropan. Kita tunggu saja dan nantikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain. Kita dukung timnas agar timnas meraih hasil dengan yang terbaik. Sampai jumpa lagi.